Halo semuanya, pernah nggak sih kamu berpikir gimana caranya seseorang bisa belajar mengelola bisnis tanpa harus rugi dulu di dunia nyata? Nah, jawabannya adalah simulasi bisnis. Dalam video ini, kita akan bahas apa itu simulasi bisnis, tujuan dan manfaatnya, aspek yang dipelajari, sampai bagaimana cara melakukannya. Yuk kita mulai! Pengertian simulasi bisnis. Simulasi bisnis adalah proses pembelajaran yang meniru situasi dunia bisnis nyata dengan menggunakan model, permainan, atau perangkat lunak tertentu. Tujuannya adalah supaya peserta bisa belajar mengambil keputusan bisnis tanpa harus menghadapi risiko sesungguhnya. Misalnya nih, kamu jadi manajer perusahaan fiktif yang harus memutuskan harga jual produk, jumlah produksi, strategi pemasaran, atau cara mengelola keuangan. Setiap keputusan yang kamu ambil akan berdampak pada hasil simulasi seperti laba, penjualan, atau kepuasan pelanggan. Dengan begitu, simulasi bisnis memberikan pengalaman nyata secara virtual. Ibaratnya, kamu belajar dari kesalahan, tapi tanpa kehilangan uang sungguhan. Tujuan utama simulasi bisnis adalah melatih kemampuan analisis, pengambilan keputusan, serta kerjasama tim. Beberapa manfaat pentingnya antara lain melatih pengambilan keputusan, serta belajar menganalisis data dan membuat strategi agar bisnis berjalan sukses. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan strategis. Dalam simulasi, kamu dituntut untuk cepat berpikir dan menyesuaikan diri dengan perubahan dasar. Meningkatkan kerjasama tim. Banyak simulasi bisnis dilakukan secara kelompok sehingga setiap anggota berperan sebagai bagian dari perusahaan. Ada bagian produksi, keuangan, marketing, dan lain-lain. Mengurangi risiko kegagalan nyata. Karena dilakukan secara virtual, peserta bisa belajar dari kesalahan tanpa harus rugi uang sungguhan. Meningkatkan pemahaman konsep bisnis secara menyeluruh. Simulasi membantu memahami hubungan antara aspek keuangan, pemasaran, operasional, dan SDM secara terpadu. Yaitu aspek-aspek yang diteliti dalam simulasi bisnis. Dalam simulasi bisnis biasanya ada beberapa aspek utama yang diamati dan dikelola. Yaitu yang pertama aspek produksi, yaitu bagaimana menentukan jumlah barang yang diproduksi, efisiensi, biaya, dan kualitas produk. Yang kedua aspek pemasaran, yaitu strategi, menentukan harga promosi, segmentasi pasar, dan distribusi produk. Yang ketiga aspek keuangan, yaitu mengolah modal, laba rugi, arus kas, serta investasi. Yang keempat aspek sumber daya manusia, yaitu pengaturan tenaga kerja, pelatihan, dan produktivitas karyawan. Yang kelima yaitu aspek inovasi dan teknologi, yaitu bagaimana perusahaan beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar tetap kompetitif. Dengan memperhatikan kelima aspek ini, peserta belajar bahwa setiap keputusan bisnis saling berkaitan dan berdampak terhadap keseluruhan performa perusahaan. Baik teman-teman, di sini kita akan belajar cara simulasi bisnis teman-teman. Di sini saya jelaskan, simulasi bisnis bisa dilakukan dengan berbagai cara, tergantung pada tujuannya dan medianya. Berikut tahapan umumnya: menentukan skenario atau jenis bisnis, misalnya nih, bisnis makanan, pakaian, jasa, transportasi, atau perusahaan digital. Membagi peran peserta, setiap peserta bisa menjadi direktur, manajer keuangan, pemasaran, atau HRD. Menjalankan simulasi melalui sistem atau perangkat lunak. Contohnya menggunakan bisnis game software seperti Kansim, Marketplace, Live, atau simulasi manual yang dibuat dosen atau guru. Menganalisis hasil keputusan. Setelah setiap periode simulasi, peserta melihat hasil keputusan mereka, apakah untung,
rugi, atau perlu strategi baru, teman-teman. Evaluasi dan refleksi. Di tahap ini, peserta belajar dari kesalahan dan mencari strategi yang lebih efektif untuk periode berikutnya, teman-teman. Jadi, simulasi bisnis bukan sekedar permainan, tapi merupakan alat pembelajaran yang sangat efektif untuk memahami dunia bisnis secara nyata tanpa resiko. Dengan simulasi bisnis, kita bisa belajar strategi, melatih kepemimpinan, meningkatkan kemampuan analisis, dan tentu saja menyiapkan diri menjadi calon pengusaha di masa depan. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu tertarik belajar bisnis lewat simulasi, tulis di kolom komentar ya, kira-kira bisnis apa yang ingin kamu coba duluan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!